Ini hal yang penting bahwa hari ini Metrodata sudah punya lebih dari 100 use cases data dan AI yang diimplementasikan di customer. Sudah terjadi, bukannya wacana. Dan Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata lagi, kita akan mendengarkan sejenak tentu saja welcoming speech yang akan kita dengarkan dari Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk yang kami hormati Bapak Susanto Jaya. Kepada beliau kami persilakan. Boleh tepuk tangan yang meriah. Tunggu ya. Selamat pagi semuanya peserta Metrodata Solution Day saat ini tahun ke-20. Boleh kita tahu teman-teman yang kalau boleh mengangkat tangan yang sudah hadir minimum 3 kali atau 2 kali? Ya, kalau itu sebagian besar adalah yang pertama kali ya. Jadi Metrodata setiap tahun kita sudah hadir 20 kali ya. Mungkin Anda kalau sudah mengikuti ini, Anda tidak akan mencoba, tidak mau miss untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena hari ini seluruh vendor yang top di dunia ada di hari ini ya. Jadi saya langsung mulai saja kepada tadi topik utama agentic AI. Sifatnya autonomous. Berdasarkan tujuan yang sudah di-set, ya, dia bisa mengambil keputusan. Ya, kemarin kita bicara Gen AI, itu kita prompt, dapat jawaban, dapat bahan presentasi. Tapi that's it kan, Anda manusia akan mengolah atau Anda hanya mau membaca saja. Tetapi hari ini AI-nya bisa mengambil keputusan secara mandiri. Luar biasa. Ambil contoh. Katakanlah sebuah perusahaan manufaktur, ya, ada bagian raw material, katakanlah disederhanakan punya 100 raw material. Raw material itu sangat penting. Tanpa raw material tidak ada proses produksi, tetapi kalau raw material kebanyakan, masalahnya apa? Biaya penyimpanannya mahal, dan yang kedua yang lebih tinggi lagi adalah apa? Cost of capital, karena uang tertanam di situ. Ambil raw material yang ke-15, ini saya kasih contoh ya, raw material ke-15, sudah ada historical AI machine learning mempelajari penggunaannya 1000 unit per minggu. Ya. Nah, ternyata lead time untuk ordernya dari supplier itu butuh 2 minggu. Berarti titik yang paling tepat untuk mengorder raw material ke-15 adalah pada saat titik dia di 2000 dan lead time 2 minggu. Begitu di order, maka agentic AI itu bisa execute issue PO, purchase order ke supplier yang sudah terlisted. Anda bayangkan, pada saat 2 minggu raw materialnya datang dengan on time. Nah, pertanyaannya, kalau manusia memang jauh lebih cerdas daripada AI, ya, tetapi menangani 100 raw material, kemudian dengan masing-masing penggunaannya berbeda, itu hasilnya beda. Biasanya manusia cenderung apa? Oh, kalau ini lead time-nya 2 minggu, saya order 1 bulan sebelumnya. Hasilnya apa? Barangnya numpuk lebih banyak.
ada biaya penyimpanan, itu kalau barangnya nggak tahan kan bisa busuk juga kan, ya. Kemudian modal yang ditanamkan cukup besar. Tetapi ada juga manusia lengah atau dalam keadaan banyak persoalan, sehingga ordernya pas habis, ada opportunity loss, nggak bisa memproduksi finish good, ya kan? Nah, agentic AI akan execute order on time. Nah, di dalam ilmu keuangan yang tadi itu, raw material yang di order tepat datang saat tepat yang dibutuhkan, itu disebut dengan economic order quantity, EOQ. Nah, itu agentic AI sudah bisa execute. Dulu kita hanya belajar gitu, ya. Nextnya, jadi ini sebagai contoh ya. Nah, kita ini eranya AI, kita belum selesai dengan machine learning dan juga Gen AI, ya, di tahun 2010 ke atas. Hari ini di 2020 baru mulai, di Indonesia saya kira sih baru mulai juga, agentic AI sudah muncul yang bisa autonomous execute bisa tadi mengeksekusi mengambil keputusan secara otomatis, ya, dengan bukan tanpa human intervention, minimum intervention. Nah, perbedaannya yang paling penting, ya, antara Gen AI dengan agentic AI. Agentic AI itu bersifat goal oriented, ya. Dia mengambil keputusan secara dinamis dan otonomus berdasarkan tujuan yang sudah di-set. Ya. Kalau Gen AI hanya menampilkan apa yang Bapak Ibu minta atau tanya, tidak mengambil keputusan. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi kalau banyak perusahaan belum sempat adopsi Gen AI, hari ini agentic AI sudah datang. Jadi Anda kalau istilahnya tidak ini akan sangat terlambat seperti yang tadi itu. Sehingga kita bisa tadi economic order quantity itu bisa mengoptimalisasi antara biaya dan juga opportunity loss. Ya. Nextnya, cara kerja. Ya. Cara kerja AI ini sekarang, agent yang ditanamkan, yang diinstal, itu pertama akan mengambil data sama seperti Gen AI. Dari data, dari kamera, dari sensor, dari semua yang tadi kita sebut quantity itu. Mikir, cognition. Setelah mikir berdasarkan historical data, ya, memori ada knowledge base, dia mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan action dan juga akan monitor berdasarkan dinamis. Inilah cara kerja agentic AI, sebenarnya sederhana aja. Dia sudah bayangkan sudah seperti seorang manusia yang bisa mengambil keputusan tanpa dalam keadaan curi, tanpa ngambek. Nah, kira-kira gitu, ya, tanpa mood juga gitu, ya. Nah, Gartner sama McKinsey memprediksi 80% problem customer service, ya, customer service itu akan diselesaikan tanpa intervensi manusia. Lebih cepat 60-90% dan diperkirakan 80% level 1 itu mereka bisa selesaikan. Jadi level kedua lah yang manusia yang ikut menyelesaikan. Jadi bayangkan ini akan sangat efisien. Ini perkiraannya bukan siapa yang bicara, bukan hari ini Gartner dan McKinsey gitu. Nah, agentic AI ini ada 6 benefit, tapi yang paling penting tadi saya sebutkan tadi efisien. Ya, tadi sudah digambarkan economic order quantity, order akan datang tepat waktu sesuai lead time dan berdasarkan jumlah yang sudah di-set, itu akan efisien, cost reduction, dan akan bisa adaptable. Bagaimana kalau tadi disebut penggunaan rata-rata seminggu tadi 1000 unit. Kalau dia berubah, agentic AI-nya itu akan berubah juga, dinamis. Kalau manusia cenderung inginnya berdasarkan 5 tahun punya cerita, maunya sama terus kan, nggak mau pusing. Nah kalau agentic AI, dia pusing nggak ada masalah, karena dia nggak perlu minum Panadol kok, ya kan, nggak kayak kita gitu kan gitu. Nah nextnya lagi, ada beberapa contoh yang populer. Kalau kita sebut dengan tadi self-driving car yang bisa automatic parking, kemudian kalau berjalan ada lane putih dia bisa bunyi, kemudian kalau mendekati suatu kendaraan dia bisa ngerem agak mendadak, itu sebenarnya sudah agentic AI itu, ya, tanpa kita sadari. Ya, itu sudah terjadi itu di mobil, mau yang listrik, mau yang ICE combustion atau mau yang hybrid itu sudah terjadi. Nah, kita akan lihat nanti di healthcare membantu, ya, membantu misalkan seorang bahwa pasien yang dirawat jalan ataupun yang sudah rawat inap
itu sensornya sudah dibaca, itu bisa dibaca dengan lebih baik. Apakah detak jantung, tensi, suhu, dan juga irama jantung dan segalanya itu kan sensor-sensor yang sangat dibutuhkan. Dan itu bisa memberi alert kepada petugas setempat untuk mengambil suatu tindakan yang lebih cepat. Customer service tadi, ya saya melangkah cepat karena waktunya terbatas. Nah, saya ambil contoh sekarang real story dari banking. Di sebelah ini itu berbagai fungsi kalau misalkan corporate banking memproses pinjaman, ya memproses permohonan pinjaman dari klien perusahaan. Itu mungkin bagi seorang RM, ya RM itu account manager lah, ya butuh waktu katakanlah 1 minggu. Itu berdasarkan data yang sudah tersedia. Kalau agentic AI, dia bisa berdasarkan data yang sudah masuk, dia bisa mengolah. Ini cerita pertama company background, management background. Kan dia bikin gitu kan, terus kemudian apa? Analisa laporan keuangan. Analisanya sudah berdasarkan yang sudah di-set, dia bisa mengolah sendiri. Sesudah itu rating. Dia melakukan analisa rasio dan macam-macam. Dan mengambil keputusan company ini bankable, artinya bisa diberikan pinjaman, atau non-bankable. Nah kalau bankable, ada ratingnya juga. Company dianggap kalau dibandingkan dengan industri itu bisa rating. Nah bayangkan, agentic AI itu bisa menyelesaikan suatu loan processing, itu akan mempermudah. Karena apa? Yang namanya bank, dari zaman dahulu, kredit komite kan menentukan bahwa perusahaan ini boleh dikasih pinjaman, apakah dikasih tambahan atau dikurangi atau gimana, itu ada namanya kredit komite meeting. Nah kredit komite meeting biasanya bank itu seminggu 1 kali. Karena yang memutuskan itu kan komite banyak orangnya, nggak mungkin setiap hari kerjanya orang. Nah kalau ini sekarang dia sudah bisa lebih cepat. Sehingga kalau katakanlah kredit komite meeting adalah hari Rabu jam 10, kalau Anda miss, berarti loan application-nya itu mesti masuk minggu depan. Nah, agentic AI bisa memproses itu jauh lebih baik. RM-nya dibutuhkan, tetap butuh karena dia berelasi dengan customer dan bisa memperoleh informasi-informasi yang tidak ada dalam data gitu. Ya, jadi manusia tidak digantikan, tapi bisa sebagian fungsinya bisa dipercepat. Ini contoh banking. Nah, contoh retail saja ya. Kalau misalkan contoh kalau perusahaan e-commerce yang menjual footwear lah gitu kan ya. Kan banyak orang kalau bertanya, saya ingin beli sepatu musim hujan. Nah, di dalam dunia alas kaki itu tidak ada istilah sepatu satu musim hujan. Yang ada apa? Waterproof. Nah, dia kasih tahu contoh waterproof itu agentic yang sudah luar biasa. Nextnya dynamic pricing. Katakanlah sekarang ada perusahaan travel, ada Agoda, ada booking.com, ada tiket.com dan lain-lain ya. Anda bisa bayangkan harga pricing tiketnya kalau Anda banyak yang search, itu pricing tiketnya dia bisa berubah naik. Nah, itu kan nggak mungkin manusia. Itu AI, ya kan? Semakin banyak yang search, demand tinggi, di jam tertentu mungkin atau hari tertentu karena ada event, karena ada acara kayak Metrodata hari ini banyak dari luar kota ke sini, harga airline-nya mungkin harga agak naik ya, hotel juga ikut naik ya. Kira-kira gitu sebagai contoh bagaimana agentic AI membantu supaya perusahaan itu berjalan efisien dan bisa mengoptimalkan profit ya. Kemudian kita ambil contoh, nah tadi consumer goods ya, contoh kalau tadi kan raw material. Sekarang kalau ada order masuk, kita mau kirim kepada customer, ya, dia bisa menentukan bahwa order ini dikirim kepada delivery yang mana. Karena di delivery ada supplier A, ada B, ada C, ya, dan dari warehouse yang terdekat yang mana. Sehingga mengurangi biaya dan mempercepat order sampai kepada customer. Nah, Anda tadi jangan bayangkan bahwa satu manufaktur 100 raw material itu di satu lokasi. Kalau dia ada 3 lokasi, kalau barangnya kemudian ada 2000 item. Nah, itu AI akan sangat membantu. Tetapi walaupun AI dilaksanakan, jangan lupa itu kadang-kadang jawabannya bisa bias loh. Ya. Makanya kita hari ini harus mengeimbangkan antara inovasi dengan resiko, dengan security.
supaya apa? Benar-benar itu ada etis juga jawabannya, nggak bias, nggak halusinasi gitu kira-kira kan, suka gitu. Nah, Metrodata hadir dengan berbagai fitur security-nya dalam implementasi AI dan juga ini juga ada juga halusinasi juga nih nomor 3 yang nongol ya. Ini kesimpulannya ya, dan saya ingin utarakan yang penting di sini. Nah, Metrodata menyediakan 4 pilar end-to-end AI implementation. Kita punya platform, punya engineers, punya data scientist, dan juga punya industry consultant yang bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu untuk roadmap implementasi AI-nya bagaimana. Ya. Dan kita punya kita yakinkan bahwa AI yang diimplementasikan adalah seamless dan juga responsible. Ya. Next, ini hal yang penting bahwa hari ini Metrodata sudah punya lebih dari 100 use cases data dan AI yang diimplementasikan di customer. Sudah terjadi, bukannya wacana. Sebagai contoh saja, revenue Metrodata di data dan AI 2003 full, 23 berbanding 2024 full. Karena 2022 belum close kan, sebaiknya kita bicara ini. Kita revenue bertumbuh 56%. Ya, 56% bukan suatu angka yang fantastis, tapi angka yang cukup. Ya, jadi kalau nanti kita ekonomi bertumbuh baik lagi, mungkin kita akan bertumbuh 100%, gitu kan. Jadi data ya bagi perusahaan Bapak Ibu yang belum implementasi, jangan ketinggalan. Ya, kita punya lebih dari 120 konsultan dan juga memiliki lebih dari 30 sertifikasi. Tapi yang penting juga mencari suatu vendor IT bisa implementasi AI, tapi kadang-kadang perlu infrastruktur juga kan. Kita punya one stop solution for infrastructure. Punya advanced AI platform. Semua hari ini yang bicara semua itu adalah partner Metrodata yang bersama-sama untuk menjawab kebutuhan bisnis bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih.